Bismillah. Bayangkan ini, seorang tukang pos biasa di California menanam alpukat di halaman rumah. Dia bukan ilmuwan, bukan perusahaan besar, hanya orang biasa. Tapi dari pohon itu, lahir alpukat yang sekarang menguasai dunia. Namanya khas avocado. Dan hari ini, hampir semua alpukat ekspor dunia berasal dari varietas ini. Sayangnya khas hanya produktif di dataran tinggi Indonesia. Pertanyaannya, kalau Indonesia punya alpukat dengan karakter seperti khas, kulit tebal, tahan kirim jauh, produktif di dataran rendah, apakah kita bisa kuasai pasar ekspor juga? Mari kita telusuri ceritanya dari awal. Sebelum ada khas, alpukat sudah ada ribuan tahun. Buah ini berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko. Dulu dimakan oleh suku Aztec. Bahkan sejak tahun 1600-an, alpukat sudah dikenal sebagai buah yang sehat. Namun saat itu alpukat belum populer di dunia. Karena mudah busuk, sulit dikirim jauh, varietas belum stabil. Ini masalah besar dalam bisnis buah. Kisah tak sengaja lahirnya alpukat khas. Sekitar tahun 1926, seorang tukang pos bernama Rudolf Hass menanam biji alpukat di halaman rumahnya di California. Dia sebenarnya ingin menanam varietas lain, tapi bijinya tumbuh berbeda. Awalnya hampir ditebang. Tapi anak-anaknya bilang, buahnya enak. Akhirnya pohon itu dipertahankan. Dan dari pohon itu lahirlah varietas baru yang kemudian dipatenkan tahun 1935. Dan saat itu dunia berubah. Kenapa Hass menguasai dunia? Hass bukan hanya enak, dia punya kelebihan besar. Kulit tebal dan kuat tahan pengiriman jauh. Produksi tinggi, bisa dipanen hampir sepanjang tahun. Umur simpan lama. Karena itu, hari ini Hass menjadi varietas alpukat paling populer di dunia. Di Amerika saja, lebih dari 80% alpukat adalah khas. Ini bukan kebetulan, ini strategi pasar. Kapan alpukat jadi buah sehat? Dulu orang takut makan lemak, alpukat dianggap buah berlemak. Tapi sekitar tahun 2000-an, pandangan berubah. Penelitian mulai menunjukkan bahwa lemak alpukat adalah lemak sehat. Sejak itu, alpukat jadi superfood. Diet sehat mulai dipakai alpukat. Restoran mulai viral dengan avocado toast, permintaan dunia meledak. Bahkan konsumsi alpukat melonjak drastis di banyak negara. Dan sekarang, alpukat bukan sekedar buah, tapi komoditas global. Ledakan permintaan dunia. Contohnya di Amerika, konsumsi alpukat naik dari 30 juta pound pada 1990 menjadi hampir 2,8 miliar pound pada 2023. Ini gila, artinya pasar alpukat masih berkembang besar dan peluang masih terbuka. Sekarang kita bicara realita. Indonesia sebenarnya punya alpukat yang rasanya luar biasa. Banyak, bahkan lebih enak dari khas. Masalahnya bukan rasa. Masalahnya kulit. Kalau Indonesia punya alpukat, kulit tebal, tahan kirim, produksi tinggi, itu bisa jadi game changer. Karena dalam ekspor, yang penting bukan hanya enak, tapi juga tahan perjalanan jauh. Itulah kenapa Hass menang di dunia. Masa depan alpukat Indonesia. Bayangkan kalau petani Indonesia mulai fokus. Seleksi varietas, perbaikan bibit, standar kebun, pasokan stabil, kualitas ekspor. Maka bisa saja 10-20 tahun lagi dunia mengenal alpukat Indonesia. Seperti dunia mengenal Hass dari California. Karena sejarah membuktikan padang perubahan besar berawal dari satu pohon saja. Jadi ingat ini, Hass bukan dibuat dari perusahaan besar, bukan riset miliaran dolar, tapi dari halaman rumah seorang tukang pos. Artinya, petani kecil pun bisa mengubah dunia. Mungkin pohon berikutnya ada di Indonesia.